Pernah nggak kalian mendengar kalimat, wah aplikasinya ngebug nih? Nah kalau sudah begitu, biasanya developer dari aplikasinya bakalan pusing tujuh keliling dan begadang semalaman untuk ngecek apakah ada error di aplikasinya. Oke, kalau dalam bahasa Inggris, bug memang artinya adalah serangga atau hama kayak gini teman-teman. Tapi kalau di dalam dunia software, sebenarnya bug itu apa sih? Bug adalah kerusakan teknis dalam sebuah aplikasi yang dapat menyebabkan aplikasi itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Namun saat ini, bug adalah istilah yang terkait erat dengan kerusakan yang terjadi pada software saja. Kalian mungkin udah sering menemui bug di aplikasi yang digunakan sehari-hari. Seperti contohnya karakter game yang kalian gunakan itu menembus tembok ya, atau emoji yang kalian kirimin ke temen ya, tapi malah muncul dalam bentuk kotak-kotak di perangkat kita. Nah, para developer atau programmer atau para pembuat aplikasi itu tentunya nggak menerapkan kesalahan-kesalahan tersebut secara sengaja ya. Namun, karena sebuah aplikasi itu seringkali memiliki ribuan baris-baris kode, tentu aja ada kesalahan dari waktu ke waktu. Nah, terus gimana dong caranya untuk meminimalisir munculnya bug pada software kita? Ada beberapa cara efektif serta tips yang bisa kalian terapkan untuk mengatasi munculnya bug di software yang lagi kita kembangin. Ya, yang pertama, kita harus membangun alur komunikasi yang baik. Sebuah tim yang bagus itu umumnya didasari oleh kepercayaan dan pembagian tugas yang jelas. Ya, kita harus punya hubungan yang kuat di dalam sebuah tim, lalu juga dipadu dengan sistem manajemen proyek yang baik, sehingga akan meningkatkan kualitas komunikasi, ya, dan akhirnya dapat memungkinkan mengurangi munculnya bug pada software kita. Hal berikutnya yang bisa kita lakukan adalah melakukan uji coba atau testing ya. Dalam proses pengembangan software, kita itu sebaiknya mengadakan beberapa tahap testing yang biasanya kita bagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan alpha testing, yang merupakan uji coba fungsionalitas dari software yang kita buat ya. Dan ini biasanya kita lakukan di tahap awal. Lalu ada beta testing, yang merupakan tahapan uji coba di dalam software untuk memastikan software itu udah siap digunakan secara umum. Ketika semua anggota tim telah melakukan testing dan tidak menemukan bug, ya bukan berarti software kita itu bebas dari error. Itu karena yang bikin software kan tim kita ya. Maka mungkin aja para anggota tim itu melewatkan kesalahan minor yang akan nantinya lebih besar gitu ya. Nah, disinilah peran seorang bug hunter akan berguna. Nah, bug hunter itu merupakan user dari pihak lain yang akan memberikan perspektif baru terhadap software yang dibuat. Sehingga bug yang tadinya luput, ya nggak ketahuan oleh developer kita, itu bisa terdeteksi oleh mereka. Cara lain yang bisa kita gunakan untuk meminimalisir kemunculan bug adalah dengan menggunakan metodologi pengembangan software agile. Nah, gampangnya teknik ini merupakan sebuah teknik pengelolaan proyek yang mengutamakan sistem pengembangan secara terus-menerus. Jadi, tujuan setiap fase pengembangan akan berbeda dari fase sebelumnya tergantung pada perubahan yang diberikan. Dengan menggunakan metode agile dalam pengembangan software, maka tim kita itu dapat memperkecil kemungkinan munculnya bug pada produk akhir software kita. Dan tips terakhir untuk mengatasi bug itu adalah dengan memanfaatkan platform kolaborasi untuk meningkatkan kualitas komunikasi di dalam tim kita. Jadi, kita dapat menggunakan tools yang sifatnya kolaboratif agar seluruh tim dapat mengikuti alur perubahan kode tanpa perlu menunggu anggota lain memberikan update. Contoh dari platform kolaborasi ini adalah dengan menggunakan sebuah version control system seperti Git dan layanannya seperti GitHub ataupun GitLab. Oke, jadi itu tadi cara meminimalisir munculnya bug pada software kita. Tapi sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan untuk memusnahkan bug-nya? Proses membasmi bug ini kita sebut sebagai debugging. Jadi debugging ini adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan menghapus atau memperbaiki bug atau potential error di dalam kode yang kita lakukan secara rutin. Ya, proses ini dilakukan oleh seorang software tester dan quality control engineer untuk memastikan programnya berjalan dengan normal dan tidak ada kendala.
Nah, debugging ini bisa kita bagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada debugging manual, dan yang kedua ada debugging dengan bantuan kode editor. Bagaimana bedanya? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada debugging manual, yaitu proses penyelesaian bug secara manual dilakukan dengan cara kita memahami programnya, cara kerjanya, dan penyebab kesalahan dengan kita bikin breakpoint. Nah, setelah kode ditulis, kode tersebut nanti digabungkan dengan tahapan pemrograman lainnya untuk membentuk sebuah produk perangkat lunak akhir atau produk perangkat lunak baru. Nah, ada beberapa langkah yang bisa kita ikuti untuk melakukan debugging secara manual ini. Yang pertama adalah melakukan identifikasi kesalahan atau error yang terjadi di dalam program kita. Ya, hal ini kita lakukan agar tidak buang-buang waktu pada saat memperbaiki programnya. Lalu setelah identifikasi dilakukan dengan baik, selanjutnya adalah menemukan sumber atau lokasi dari kode yang error tadi. Pada tahap berikutnya, programmer harus bisa menganalisis baris kode yang menimbulkan error, dan hal tersebut dilakukan untuk memastikan apakah bug yang ada itu mempengaruhi fungsi-fungsi yang lain atau tidak. Selain itu, analisis ini dilakukan juga untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah bug pada software kita. Setelah analisis selesai, seorang programmer perlu menemukan kemungkinan error yang lain pada programnya. Tahap ini bisa kita lakukan secara otomatis menggunakan yang namanya automated testing. Dan tahap terakhir adalah memperbaiki bug yang sudah ditemukan tadi. Ya, setelah perbaikan selesai, program atau software akan diperiksa kembali untuk memastikan nggak ada lagi error yang terjadi setelah perbaikan. Nah, itu yang pertama ya, debugging manual. Nah, proses debugging juga bisa dilakukan dengan bantuan kode editor. Ya, jadi pada proses debugging ini, penyelesaian bug dilakukan dengan menggunakan bantuan debugging tools. Beberapa tools untuk membantu kalian melakukan debug adalah GDB Tools, bisa DDD Tools, Eclipse, dan masih banyak tools-tools yang lainnya. Nah, setelah mempelajari penjelasan seputar debugging, diharapkan nantinya kalian bisa menghasilkan sebuah program yang efisien ya, dengan eksekusi penanganan potensi masalah yang lebih baik juga. Sehingga nanti kita akan semakin terlatih dalam mengenali perilaku di suatu bahasa programan. Oke ya teman-teman ya, jadi mungkin itu aja penjelasan singkat kita mengenai debugging di video kali ini. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe kalau misalkan kalian pengen tahu informasi lebih lanjut mengenai programming.